guys, ini kita lagi arah menuju trip ke Tegal. Jadi kita mau mengeksplor area Tegal. Kita sudah sampai di Tol Cipali guys. Oke, jadi di Tegal ini banyak cerita misterinya. Kita mau eksplor dan ulas bersama Kang Deddy dan Mas Ageng. Kita menuju Tegal ya Mas Ageng? Ya, kota kelahiran saya nih. Oke, jadi semoga aja kita bisa ada penampakan ya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat misteri, jumpa lagi dengan Andi Winata. Malam ini gue spesial banget guys, bisa mengunjungi salah satu kawasan yang ada di Jawa Tengah. Ada yang tahu nggak? Ini gue berada di mana? Jadi kota ini adalah penghasil pengusaha warteg se-Indonesia. Pasti tahu ya, udah tahu gambarannya. Jadi gue berkesempatan mengunjungi salah satu kawasan Kabupaten Tegal guys. Ya, jadi di belakang ini ada zaman dulunya itu sebuah pabrik tekstil guys. Nah, konon ini sudah dari zaman Belanda tuh sudah ada guys. Jadi ini sepertinya bangunannya tuh kayak sudah berpuluh-puluh tahun tidak dihuni atau terbengkalai. Pasti mengundang energi yang kuat guys. Seperti biasa guys, gue akan panggil sahabat gue. Dan kebetulan juga ini putra daerah sini guys, Mas Ageng. Oke. Halo. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, Mas Ageng, ini gue berkesempatan mengunjungi kelahiran Benar. Mas Ageng nih. Ini tanah kelahiran Mas Ageng ya, Kota Tegal ya, bener ya Mas Ageng ya? Benar. Jadi sedikit banyaknya Ya. saya juga tahu. Dan malam ini kita spesial juga masih Ya. didampingi dengan orang tua saya. Oke. Jadi kita juga ini ya, nanti akan didampingi dengan ayahanda dari Mas Ageng ya. Nah, iya. Langsung ya saya panggil ya Mas Ya. Ageng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Eko. wabarakatuh. Apa kabar Pak Eko? Baik. Waduh, gimana malam ini dingin ya? Agak dingin-dingin. Dingin-dingin. Oke Pak, ini saya mau tahu nih, mungkin Bapak tahu sejarah dari bangunan yang ada di belakang ini, bekas pabrik tekstil. Oh iya betul. Ya, gimana Pak? Bisa cerita ke teman-teman Pak? Ya, kebetulan di sini dulu sejarahnya bangunan Belanda. Oh ya. Pada waktu itu dibangun sebuah pabrik tekstil. Cuma ini untuk perumahan Belanda, zaman noni-noni Belanda. Oke, jadi ini selain pabrik juga ada perumahan untuk Perumahan kaum noni Belanda atau kaum noni orang-orang Belanda Belanda. zaman dulu ya, Betul, kolonial ya. betul. Makanya kan waktu Oke. di Depok itu kita kedatangan noni Belanda Noni, cuma ya, satu. oke. Tapi kalau di sini kita bisa menemukan lebih banyak lagi Ya, noni-noni. perkampungannya mungkin Ya. guys. Oke, Pak Eko dan Mas Ageng, Siap. Ya, siap. ada kita mulai panggil narasumber lagi. Boleh untuk penunjuk jalan dan mengarahkan Kebetulan ini masuk juga ke dalam. yang tahu area sini ya, Pak. Iya, Selain betul, Pak Eko betul, juga betul. ada Pak Ipung. Orang pribumi sini. Apa kabar Pak Ipung? Baik. Waduh, ini Pak Ipung adalah warga asli sini ya, Pak Ipung ya. Benar. Oke. Jadi sedikit nggak? Ada sedikit gambaran apa tentang lokasi yang di belakang kita, Pak Memang Ipung? di sini sering ada penampakan. Penampakan ya Pak Ipung ya? Banyak sekali. Sosok apa Pak? Sosok ya noni-noni. Noni Belanda. Terus pocong pun ada. Tuh, ini ngomong pocong ini Belanda, bulu saya pada merinding guys. Oke, Oh, kalau banyak gitu sekali. Pak, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung Ya, oke. dalam yuk. Oke. Kita lihat, semoga aja kita bisa menemukan hal-hal yang horor. Yuk. Mari. Pak Eko dan Pak Ipung, ini depan kita ini ada pohon besar banget nih. Ya, pohon mangga. Pohon Oke, mangga. yuk kita lihat ke sini ya, Pak ya. Mungkin di sini ada sosok apa Pak di area pohon ini Pak? Ini biasanya pada langsing di sini, Ya. pohon mangga. Itu pada gelantungan pada duduk. Ini tumben nih malam, tapi tampaknya kosong ini malam ini. Ya. Tapi ini nggak ada, Nggak ada, kosong ya. belum. Oke, kalau gitu kita beralih ke arah sini. Iya. Ini kebetulan ada orang wanita duduk. Gimana Pak? Yuk, kamera di Boleh Mas Andi sebelah sini. Kamera. Yuk. Bedain, rasakan sebentar. Op, Oke. rasain di sini Heeh. dan maju lagi. Maju lagi, Mas Andi boleh lagi, maju? maju lagi. Ya, stop. Sini. Bedanya gimana? Di sini dan di situ. Tweng. Serius. Ini langsung merinding guys. Seketika gue berada di sini langsung merinding.
Jadi ada sosok apa, Pak Eko? Perempuan. Perempuan yang sedang menunggu suaminya belum kembali. Beneran kayak gitu, Pak? Betul. Ini sosok sedang menangis. Lokal kah atau noni? Noni Belanda sedang Oke, menunggu oke. karena suaminya setelah gugur. Pertempuran zaman dulu. Pertempuran Ya. zaman dahulu, zaman bangsa kita lagi sebelum 45. Ya. Jadi zaman Belanda kolonial. Ya, betul. Oke, sosoknya Perempuan pakai baju apa, Pak? Pakai baju putih. Aha. Ya. Di area mana, Pak? Di area sini. Ini. Seperti itu. Oke, di teras depan ya. Ya. Oke, jadi ini kita disambut oleh ini ya, wanita. Noni Belanda ya? Betul. Oke, kalau kita lihat dia menceritakan kesedihan, Pak ya. Jadi dia sedang menunggu suami sambil meneteskan air mata. Oke, kesedihan ya. Ya, karena suami Ya. mereka itu Gugur dalam peperangan. dalam peperangan. Cuman melawan Oke. air matanya itu nggak jatuh seperti layaknya manusia biasa gitu. Ya. Jadi Jadi air mata itu cuma sampai di batas pipi aja. Oke. Jadi dia ada komunikasi nggak, Pak? Ada mau komunikasi sama kita nggak? Ya, ya. Coba Bapak mungkin bisa diajak berinteraksi dengan sosok noni Belanda. Berarti kali ini bukan saya ya. Ya, Karena jadi saya ada tamu ini spesial. ada ayahandanya Bapak Ageng ya, Mas Ageng. Yang spesialis. Ya, yang spesialis. Oke, ini lagi dikomunikasikan sama Pak Eko ya. Semoga kita bisa dapat informasi guys dari sosok noni Belanda yang ada di depan. Lagi menggali. Di sini banyak banget ya, Mas Ageng ya. Kayaknya luasnya banyak ya, Pak Ipung ya, sampai Ini sekitar 500 meter. Ini berarti rumahnya Luasnya? ini Iya. oke, Dari ujung sana sampai Ini kebetulan ya, orang sedang menangis, kesedihan. menunggu ya kesedihan. Oke. Jadi gimana Pak kalau tadi gimana? Ada yang sampaikan? Ya, sedang menangis, Mhm. menunggu suaminya, jadi betul-betul kesedihan. Guys, tadi kita sudah mereview di komplek ini ya, bekas tekstil. Nah, jadi gue dapet informasi ini di area jembatan ini, gue udah moving ke area jembatan. Ini ada aura yang sangat kencang, negatif mas. sangat negatif ya, Mas Ageng ya? Boleh dijelasin ini jembatan apa nih namanya? Ini Kaligung ya kalau orang sini bilang. Oke, ini Kaligung, Di daerah Kabupaten Tegal juga ya? Iya. Oke, jadi katanya tadi negatif. Jadi apa tuh yang Di dikatakan sini negatif? Dia sering menampakkan dan bikin orang rawan kecelakaan gitu. Oke, jadi negatifnya itu adalah dia bisa menimbulkan kecelakaan bagi orang-orang gitu ya, Mas Ageng ya? Oke, kalau dilihat nih, ntar ada iklan dulu guys, ada lewat ya. Banyak penghuni yang beraura negatif. Iya. Ya, jadi sering ini ya, menimbulkan kecelakaan diakibatkan dengan adanya Kecelakaan. interaksi dengan makhluk di sini ya. Iya. Jadi oke, yuk sini. Yuk. Jadi ini kalinya gede banget ya Mas Ageng ya. Iya. Jadi ini kalinya itu mengaliri sampai ke ini ya, ke pesisirnya Tegal ya. Ke laut. Sampai Kalau laut ya? sebelah kanan itu bisa lari ke laut. Oke, kalau ke area sini, yuk coba lihat sini yuk, sambil jalan aja yuk kameramen. Jadi ini mengaliri hulunya itu ke ini ya, Ke laut. ke laut ya Pak ya. Ya, kalau ke selatannya ke Gunung Slamet. Dari Oke, Gunung Slamet. selatannya ke area Gunung Slamet ya. Oke Pak, di sini auranya seperti apa nih Pak? Katanya banyak dihuni oleh sosok negatif auranya. Kebetulan ini coba kalau ini Ya, kalau kita lihat yang jaga anak kembar, sosok anak kembar, iya, yang bernama Kamal dan Kamil, Kamal dan Kamil. iya. Jadi ini auranya kuat Pak. Auranya sangat kuat, dahsyat, bahkan di sini Ya. kalau kita naik kendaraan harus berhati-hati karena sering banyak kejadian kecelakaan, Oke, jadi dia suka mengganggu gitu Pak. sering mengganggu. Apabila nggak teliti, hati-hati, sangat riskan Oke, sekali. terutama malam hari ya Pak ya. Berkendara Berkendara malam hari ya? Malam hari Sendiri. atau di siang hari atau saat jalan sendiri. Oke.
Jadi di sini memang karena mungkin anak kecil ya Pak, ya, jadi Anak kecil. Jaya atau Iseng gitu ya. Iseng. Namanya Kamal dan Kamil. Kamal dan Kamil ya. Betul. Oke, yuk Pak, kita boleh ke tengah lagi Pak. Ini areanya ada dua ya. Ini tuh dulu akses apa Pak di sebelah sana? Dulu asli jalan yang lama itu. Oh, sebenarnya ini jalan aslinya ini lebih kecil ya Pak? Iya. Oh, jadi ini jembatan area aslinya itu Pak ya? Ya, ini Yang buatan sebelah Belanda. kiri itu Oke. masih buatan dari Belanda langsung. Itu original pada masa kolonial Belanda ya Pak? Iya. Betul. Nah, mungkin diperbarui, dibikin lebih besar seperti ini Pak ya? Iya, betul. Oke. Jadi di sini memang ini Pak ya, di pinggiran ini dipenuhi dengan pepohonan lebat Pak ya? Pepohonan lebat. Itu kebetulan. Yuk kita sambil berjalan boleh Pak ya, kita ke area tengah nih. Saya juga sebenarnya mau lihat kalinya ini dalam nggak sih Pak? Ya, dalam sekali lah. Ya, kedalamannya Ya kurang lebih sekitar 5 meter lah. 5 meter guys. Nah, jadi gini guys, yuk kameramen boleh ke sini. Nah, jadi view-nya menghadap ke sana ya. Nah, jadi di sini memang selain sosok anak kembar itu ada sosok apa lagi Pak yang suka mengganggu pengendara? buaya putih. Siluman buaya putih pun ada. Oke, jadi ada siluman buaya putih juga. Betul. Nah. Kalau orang sini bilang itu bruncul. Bruncul, bahasa Tegal ya Pak ya? Iya. Nah itu sosok buaya putih ataupun anak kecil kembar itu lebih kuat mana Pak auranya Pak? Auranya lebih kuat di sini anak yang kembar, Kamal dan si Kamil. Kenapa Pak? Kok anak kecil bisa punya power yang kuat? Ini dulu sejarah. Ya. Ada orang memotong pohon Ya. kayu katilayu yang disebut katilayu di sini. Tiba-tiba tanpa izin Oke. sempat langsung dicekek. Ya, meninggal. ya. Oke, sama penghulunya Pak ya? Betul. Pak, kalau nggak salah Pak, tadi saya sempat ngedenger nih dari area sini kayak ada rintihan, benar nggak Pak? Betul. Ini sering-sering terjadi. Rintihan apa Pak? Ini saya dengar, makanya tadi saya bingung nih suara Ini apa? seorang wanita yang pernah dicekek sama anak ini yang dua. Wow, merinding lagi. Oh, jadi sosok wanita ini, Yang dicekek sama anak yang kembar si Kamal dan si Kamil. oke. Jadi benar ya Pak ya? Jadi benar ya Mas Ageng ya? Saya dengar itu suara, Ada di sebelah sini. iya area sini nih. Tadi posisi dari area sini ya? Iya. Ya boleh kita ke tengah lagi yuk. Jadi memang di sini ada ini Pak ya, Betul. si apa buaya putih ya Pak? Buaya putih. Siluman buaya putih. Siluman buaya putih. Tadi itu ada apa lagi Pak? Ini ya hanya Kamal dan Kamil yang sangat ganas dan siluman buaya putih. Ini arusnya nanti ke sana ke laut ya. Kalau di laut nanti di situ beberapa di muara beberapa siluman sangat Siluman banyak. buaya. Oke, jadi mungkin di sana base-nya Pak ya? Iya betul. Oke. Jadi memang kalau siluman tuh pasti negatif Pak ya auranya? Betul. Auranya beda. Oke Pak, tadi gimana? Memang kalau sosok siluman itu pasti negatif ya auranya? Betul, Pak. Sangat negatif sekali. Masalahnya ini sering-sering terjadi. Kecelakaan ya? Kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu maksudnya mengakibatkan meninggal atau Meninggal. cuman luka-luka aja Pak? Yang jelas banyak fatalnya daripada ringannya. Oke, jadi korban jiwa ya Pak ya? Betul. Itu setahun atau sebulan sekali Pak? Belum tentu, terkadang bisa setahun 2 kali, jangan tergantung di sini membutuhkan. Oke, jadi di sini tuh 1 tahun bisa beberapa korban ya Pak ya? Iya, Memakan korban ya? iya. Oke, jadi kita mau kemana lagi Pak? Atau kita mau closing Mas Ageng? Kita bisa ke jembatan yang sebelah aja. Oke, Sambil oke. Kita lihat Yuk. ke arah Ke sana. area sana ya? Jadi Iya. kita dari mana Mas Ageng? Dari sana bisa? Dari ya, Dari sana? dari Oke. sana aja, nggak masalah. Yuk kita bergeser ke area sana yuk. Kita sudah bergeser ke jembatan yang zaman kolonial ya Pak Iya. ya? Mas Ageng ya? Ini masih dari zaman Belanda sudah ada. Jadi kita boleh masuk apa nggak usah Pak? Silakan. Boleh masuk apa Ya, gimana? pelan-pelan. Apa kita area sini aja? Silakan pelan-pelan aja jalan masuk. Soalnya saya lihat ini tengahnya agak ngandoi gitu Pak. Iya, betul. Demi keselamatan kita sini aja Pak ya? Ya, boleh. Oke, jadi ada yang mau disampaikan nggak Pak di area Iya. sini Pak? Saya tolong pesan kepada masyarakat sini Ya, yang jalan di sini sangat harus hati-hatilah. Jangan sampai sembrono. berhati-hati. Iya. Dan yang utama mungkin berdoa dulu Pak ya Berdoa sebelum dulu. berkendara ya. Ya gitulah. Pokoknya kita mohon
Saat hati-hati. hati-hati dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Ya, agar diberikan keselamatan ya Pak ya. betul. Kalau, Gitu. apalagi kalau hari Minggu itu padat daerah Padat sini. ya. Iya. Sangat kredit Pak ya. Iya, betul. Oke, Mas Ageng, ini tadi ada yang mau disampaikan nggak? Ya, mungkin sudah disampaikan sama Bapak ya? ya ayahanda saya. Oke, Mungkin kita beliau juga yang kayaknya lebih tahu. kita kalau ke sana agak ngeri juga ya Mas Ageng ya? Soalnya Ya sebenarnya agak sih penasaran mau mengulik dan menggali lagi, cuman berhubung jembatannya sepertinya tidak layak. karena juga ini udah dibatasin Pak, Iya. mungkin kita udah nggak boleh, takutnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan Pak ya. Betul. Gitu ya, kalau gitu kita closing aja ya, kita tutup ya. Iya. Oke guys, jadi pesan dari Pak Eko adalah berhati-hati ketika kita berkendara dan jangan lupa berdoa ya Pak ya, Betul, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kalau gitu saya dari Kota Tegal nih, Kabupaten Tegal, pamit undur diri. Jangan lupa bantu subscriber ya guys, dan juga share dan like. Semoga yang share dan like itu gua doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan lancar rezeki ya. Dan tonton konten gue ini dari sisi positif ya. Kekuatan yang tidak tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Winata pamit mewakili Pak Eko dan juga Mas Ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.